Ya, sekali lagi, satu, dua, sedang jemaah subuh dari Allah, kami dari pengurus GKM Masjid Salam Kampung Bukit mengucapkan selamat datang jamaah salat subuh Arafah di Masjid Salam. Kami mengharapkan pada jemaah dapat mengatur salat dengan sebaik-baiknya, di mana slot yang masih kosong mohon untuk dapat segera isi, karena kami melihat di teras masih ada jemaah di sebelah utara yang diselesaikan. Kemudian apabila tidak mau juga, mohon kiranya pada jemaah dapat mengisi slot yang di lantai 2. Sekali lagi pada jemaah yang tidak tertampung di dalam masjid lantai 1, mohon kiranya dapat naik ke lantai 2 dan menyesuaikan dengan slot yang di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah-ayah, bunda, ikhwatul iman yang dicintai dengan Allah Jalla-Jalla, mari kita sambut Ramadan tahun ini dengan beristighfar. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Ingat, setiap tahun kita berjumpa dengan Ramadan, tapi suatu saat nanti kita akan meninggalkan Ramadan untuk selama-lamanya. Akankah ini Ramadan terakhir untuk kita? Kalau ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan semua meninggal di bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita mengerjakan doa taubat dari Adam dan Yunus. Mudah-mudahan hajat, cita-cita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan taat, meninggal dalam keadaan bersilaturahim seperti ini. Dan insya Allah semua yang hadir berhak yakin meninggal husnul. Amin. Rabbana Salam
Teruslah bertakwa kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan selamat, akan bahagia, akan sukses, dan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah. Ada bunda yang terima. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Sebelum itu mohon maaf yang di luar, banyak saya di luar, mohon masuk dalam ayat, boleh enggak satu satma di depan ayat, karena suasananya sangat dingin. Satu satma di depan, yang di luar silakan masuk biar bisa melihat penceramahnya, biar bisa bersilaturahim. Yang sebelah kanan kiri masuk, yang di atas bismillah silakan turun. Ayo, yang di luar kan juga di luar. Nah, dia dekat dengan penceramah kita. Alhamdulillah penceramah kita sebenarnya jatahnya di luar, tapi beliau masuk sedikit saja biar kesannya di dalam. Biasanya beliau alhamdulillah sering di luar, senang dengan guru-guru. Maka itu mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama Ustaz Masud Aidil RC kepada Al-Mukarram Fathul Rasul. Boleh ayat silakan kasih jalan untuk guru kita.
Yang mau salaman boleh salaman, tapi jangan berbentuk ya. Salaman boleh, tapi jangan berbentuk. Yang di luar boleh, banyak masih di luar, yang di atas boleh. Betul, boleh buka, bang jadi kuadrat, cuma buka. Itu yang mulia. Alhamdulillah, mari sama-sama kita mendengarkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau saya tahu aplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Baru saat kami bersama. Tarawih selesai jam 9.30 sampai jam 10. Mereka dari subuh belum sempat ngopi pagi. Begitu bubar sholat tarawih langsung ke warung-warung kopi terdekat. Duduk di warung kopi, tidak ada yang melihat jam. Kita hanya melihat jam kalau sedang sholat tarawih. Sedang sholat tarawih, tengah tarawih kalian tarawih. Tapi begitu sampai di warung kopi, hilang jamnya. Duduk nongkrong, baru tersadar sudah jam 1, sudah jam setengah 2. Alah tanggung tak karapatethu. Duduk lanjutkan lagi. Maka akhirnya banyak umat Islam di Aceh menghabiskan malam-malam bulan Ramadan dengan i'tikaf di warung kopi hatta matla'il fajri. Salat subuh pulang ke rumah ngantuk. Siang hari banyak pegawai dan pekerja di Banda Aceh mengantuk. Saat kita tanya kenapa mengantuk, apa jawaban mereka? Puasa tengku. Saat ditanya kenapa mengantuk, puasa tengku. Pertanyaan saya, sejak kapan orang puasa mengantuk? Kita praktekkan puasa sunat Senin, Kamis, Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura, tapi tidak ada orang yang puasa sunat yang mengantuk. Kenapa puasa Ramadan menyebabkan kantuk? Yakinlah bukan mengantuk karena puasa. Orang lapar sulit mengantuk. Yang mengantuk itu orang kenyang. Kata orang tua di Aceh, perut sejengkai, dapat soi sikai, bu sikai, ngop jentung gadoh hakai. Orang lapar sulit mengantuk. Yakinlah kalau mengantuk bawaan siang hari bulan Ramadan karena istirahat malamnya tidak jelas. Kenapa? Karena begadang sepanjang malam. Oh enggak Pak Ustaz, kami istirahatnya jelas. Pokoknya asal jam 11 sudah tidur semua. Iya, kita tidur, tapi tidur yang tidak nyenyak karena terganggu oleh suara mikrofon yang hingar-bingar dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pertanyaannya, siapa yang mengajarkan bentuk-bentuk demikian kepada kita? Semua corong masjid demikian. Ibadahnya ibadah sunat dan itu tidak diperintahkan oleh agama, hanya tradisi kita saja. Padahal di rumah itu ada yang perlu istirahat, malam besok paginya perlu bangkit subuh untuk bekerja, tapi terganggu oleh suara ini. Mana ada terganggu Pak Ustaz? Kami dari dulu sampai sekarang nggak ada yang protes. Bukan tidak ada yang protes, tetapi tidak berani protes. Bayangkan rumah-rumah yang dekat dengan mikrofon masjid, mereka sangat terganggu. Kalau datang ke masjid protes, Tengku Imam tolonglah hanya su mic barrier tat. Apa yang terjadi? Akan direspon negatif. Kasih lagi iblis yang jaga dengar orang buat. Maka akhirnya nggak ada yang berani protes. Dalam Ramadan kita menzalimi tetangga-tetangga masjid. Mereka ada anak kecil yang perlu istirahat, ada orang sakit perlu istirahat, ada orang tua yang perlu istirahat. Ini harus menjadi perhatian kita. Maka ibadat bukan dengan menambah pahala. Ibadat dimulai dari menahan diri agar tidak berbuat dosa. Maka dalam Islam prinsip paling utama yang dijaga adalah jangan berbuat zalim. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, saya pun tidak ingin berbuat zalim dengan berlama-lama di atas mimbar ini. Maka karena waktu syuruk hari ini jam 6:47 dan sekarang sudah jam 6:51, kita padakan kezaliman sampai di sini. Maka demikian yang dapat saya sampaikan provokasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir bisa berjumpa di dalam hadap dari terima insyaallah akan kita memiliki mesin akan harapan kita ajak sama-sama kita. Mari sama-sama kita bersama-sama di antara kita agar dosa-dosa kita Salam